Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apakah benar ini dengan Ibu Naimah? Betul. Ya, perkenalkan nama saya Suster Teritan Imelda, sering dipanggil dengan Imelda. Tujuan saya ke sini itu akan melakukan pendidikan kesehatan terkait tentang HIV/AIDS kepada Ibu. Kurang lebih waktunya 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, jika bersedia, mungkin saya akan menyiapkan lembar baliknya terlebih dahulu. Baik, Sus. Ya. Baik Ibu, mungkin podcastnya saya akan segera dimulai ya. Sebelumnya, untuk kondisi Ibu sekarang bagaimana? Alhamdulillah baik. Iya, kalau begitu saya mungkin akan menanyakan sedikit terkait tentang podcast hari ini. Ibu tahu nggak sih apa itu HIV/AIDS? Setahu saya sih, Sus, ya, HIV/AIDS itu penyakit yang menular ya. Oh iya betul. Ibu, mungkin saya akan sedikit menjelaskan terkait tentang HIV/AIDS ya kepada Ibu. Ya, di sini itu ada HIV/AIDS. Nah, untuk HIV sendiri di sini ada terbagi menjadi 3, yaitu untuk H-nya itu human atau manusia, untuk I-nya itu imunodefisiensi atau turunnya sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh gagal melawan infeksi, dan untuk virusnya itu di sini virus yang hanya terdapat di dalam tubuh manusia dan menyebabkan turunnya kekebalan tubuh yang berhubungan nanti tubuh itu akan ada reaksi gagal melawan infeksi. Nah, untuk AIDS sendiri, A-nya itu acquired, I-nya itu imuno, D-nya itu defisiensi, dan S-nya itu sindrom. Dimana untuk yang A-nya itu dapat ditularkan oleh orang lain, dan untuk imunonya itu kekebalan tubuh ya Bu ya. Dan untuk defisiensinya itu penurunan atau kekurangannya. Nah, untuk sindromnya itu mungkin ada kumpulan gejalanya, di mana untuk kumpulan gejala ini disebabkan oleh penurunan kekebalan tubuh akibat tertularnya virus HIV dari orang lain. Yang tadi saya sudah jelaskan di HIV ya. Nah, di sini untuk HIV sendiri dapat menyerang sistem kekebalan tubuh, itu bisa ke sel darah putih ataupun limfosit, sehingga kekebalan tubuhnya itu menurun. Nah, dapat juga untuk HIV ini itu memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri dalam tubuh manusia itu. Jadi ini itu HIV itu bisa lebih banyak lagi gitu untuk di dalam tubuhnya. Nah, untuk HIV ini terdapat di mana aja sih? Jadi untuk HIV ini itu biasanya ada di darah, di cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Nah, di sini itu ada penularan HIV. Nah, penularan HIV itu yang pertama ada hubungan seks tidak aman. Itu hubungannya ada heteroseksual dan homoseksual. Kalau heteroseksual itu sesama laki-laki, dan homoseksual itu sesama wanita ya Bu. Nah, yang kedua itu di sini ada darah. Biasanya ini terjadi saat transfusi darah ataupun jarum suntikan yang tercemar oleh pasien HIV/AIDS. Nah, untuk yang ketiga itu bisa dari ibu ke bayi. Jadi saat misalkan ibu mempunyai riwayat HIV/AIDS itu bisa menularkan kepada bayi. Itu dengan cara itu kehamilan, melahirkan sama menyusui gitu. Nah, untuk penularan HIV sendiri di sini terutama terjadi karena adanya perilaku beresiko, di mana praktek seksual beresiko tanpa pengaman, kayak misalkan kondom yang kayak gitu ya Bu ya. Nah, untuk praktek penggunaan jarum suntik yang tidak steril dan bergantian. Jadi jarum suntiknya itu selalu bergantian dengan pasien yang lain gitu. Jadi itu mungkin penularan yang lebih beresiko ya. Nah, di sini juga dapat juga melalui penularan dari ibu HIV positif ke bayinya gitu. Nah, HIV itu sebenarnya bisa dicegah ya Bu. Yang pertama itu kita harus berperilaku seks yang aman. Jadi harus ada pelindungnya juga saat berhubungan. Dan di sini juga tidak berbagi alat suntikan, screening darah donor, dan program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya, serta kewaspadaan standar pada tenaga kesehatan. Jadi kita juga harus waspada ya Bu ya terhadap tenaga kesehatan, biar memang kita juga saling menjaga juga gitu ya Bu. Nah, di sini juga HIV itu bisa tidak ditularkan oleh kita melalui
eh, hidup serumah dengan orang yang terinfeksi HIV itu tidak terkena juga. Dan makan bersama, berenang, berjabat tangan, berpelukan, berciuman, sama gigitan nyamuk atau serangga itu tidak menularkan HIV ya Bu. Saya tadi menjelaskan, apakah saya kecepatan? Tidak, Sus. Tidak. Apakah Ibu paham apa yang sudah saya jelaskan? Paham. Ya, kalau paham mungkin saya akan menanyakan ya, untuk HIV ini biasanya terdapat di mana sih? Yang seingat saya itu di darah, di cairan sperma, di cairan vagina, dan air susu ibu ya. Oh iya betul. Alhamdulillah ya Bu, tadi terlihat oleh saya bahwa Ibu sudah paham terkait apa yang sudah saya sampaikan. Mungkin nanti seminggu ke depan saya akan balik lagi ke sini untuk memberikan penyuluhan kesehatan tentang hipertensi. Kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Suster. Iya, sama-sama Ibu.